dari bawang umur 25 hari baru tanam cabai, baru habis petik kocor, berarti 2 minggu sekali kocor. Sehabis bawang pertama nanam bawang tuh, baru tumpang sarinya pakai cabai. Kalau nutrisi saya ngasih seminggu sekali mas ya. Pilihan Petani Indonesia bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Jawa Barat dan lebih tepatnya pada Kabupaten Garut sahabat tani. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai yang sedang viral di Jawa Barat sahabat tani. Nah, mungkin cabai pada lahan ini juga sedikit menarik sahabat tani karena pada samping-sampingnya adalah full padi sahabat tani. Akan tapi cabai pada lahan ini masih tetap tumbuh dan juga berkembang dengan baik, dan bahkan ini lebih istimewa dibandingkan dengan cabai varietas lain yang juga sudah tenar sebelumnya di Jawa Barat sahabat tani. Cabai varietas apa dan seperti apa penampakan dari cabai ini selengkapnya setelah yang satu ini. Tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang untuk cabainya bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani, karena pada lahan ini bisa dikatakan lahan persawahan, akan tapi untuk buah cabai dan juga tanamannya sangat istimewa. Sebelumnya Pak, bisa perkenalan dahulu kepada sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani dari Kampung Sukasari, Desa Ciristi, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Saya menanam cabai bibit serayu. Berarti saat ini saya sudah bersama dengan Pak Denny ya Pak, Ya. yang kebetulan saat ini saya sedang berada di Garut berarti ini ya Pak. Ya. Namun tadi kan saya sekilas untuk melihat kok kayaknya tadi di samping-samping di sini Kak kebanyakan adalah tanaman padi nih Pak, atau Ya. persawahan. Ini mungkin sekilas dulu Pak, kok menanam tanaman cabai sendiri itu bagaimana ceritanya nih Pak? Kalau nanam cabai biasa saya di gunung ya mas. Iya. Kalau musim kemarau baru pindah ke bawah, sewa lahan. Pertama nanam bawang merah, tumpang sarinya baru cabai ya. Oh berarti emang disengaja ya Mas? Iya, Biasanya sengaja. ketika masa kemarau kan untuk airnya biasanya akan sedikit susah. Ketika di pegunungan, maka ingin menanam tanaman cabai di sekitaran daerah sini ya, kayak yang persawahan, ketika nanti untuk airnya agak sedikit mendingan ya Mas? Iya, gampang. Dan sebelumnya juga ditanami tanaman bawang berarti ini Mas? Iya. Nah mungkin untuk sekilas nih Mas, ini sedang menanam cabai varietas apa ini Mas? Kalau saya nanam cabai bibit serayu sama merek lain mas. Oh berarti saat ini Ya. sedang menanam cabai merek serayu dan juga beberapa merek lainnya Ya, berarti ya Mas? Kalau boleh tahu sudah berusia sekitar berapa HST dan juga berapa kali panen Mas? Kalau sekarang udah baru 2 kali panen mas. Berarti saat ini kurang lebihnya sudah merasakan panen ya Mas, Ya. untuk sekitar 2 kalian, dan Ya. saat ini sedang menanam cabai varietas serayu. Nah mungkin untuk cabainya kita sekilaskan untuk nanti kembali pada akhir Mas. Lahan ini Mas, ini kayaknya untuk serayunya ini sepertinya sehabis bawang atau bagaimana ceritanya nih Mas? Sehabis bawang. Pertama nanam bawang tuh, baru tumpang sarinya pakai cabai. Oh berarti kurang lebihnya untuk cabainya itu adalah untuk keduanya Mas, atau tidak utamanya berarti ya Mas? Iya. Karena tadi sempat mengatakan bahwa untuk tanaman bawangnya itu adalah pertama ketika sudah bawang baru ditumpang sari dengan tanaman cabainya Cabai, sebetulnya ya. Mas. Untuk jarak penanaman itu berapa hari atau seperti apa ini Mas? Penanaman dari bawang umur 25 hari baru tanam cabai mas. Oh berarti kurang lebihnya ketika bawang sudah berumur sekitar 25 harian, Iya, 25 baru hari atau penanaman. 1 bulan. Kurang lebih 25 sampai 1 bulan Ya. baru ditanam tanaman cabai itu Mas. Iya. Mungkin untuk perawatan sebelum penanaman apakah ada perawatan khusus atau gampang atau seperti apa ini Mas? Kalau penanaman, kalau cabai di bawang pengurusannya mas, habis bawang baru tuh ke cabai. Oh berarti untuk Kalau- tanaman cabai ini kurang lebih numpang hidup dari tanaman bawangnya berarti ya Mas? Iya mas. Ketika bawangnya dipupuk maka untuk cabainya juga ikut Iya. merasakan makanannya, dan nanti ketika tanaman bawangnya ada obat maka untuk tanaman cabainya juga ikut kurang Ikut, lebihnya seperti Mas, ya Mas. Nah mungkin untuk sekilas Mas, untuk penanaman cabai ini untuk jarak tanamnya berapa ini Mas? Kalau di bawang mas 20 cm. Oh berarti Ya. kurang lebihnya sekitar 20 cm, akan tapi 20 kayaknya cm pas ini kan ada ukuran. Kalau di bawang 20 cm pas.
Oh, berarti kurang lebih untuk jarak tanamnya sekitar 20 sentian ya Mas. Ya, Karena tadi samping-sampingnya sudah ditanami tanaman bawang, maka untuk tanaman cabainya hanya menumpang dan untuk jarak tanamnya sekitar 20 cm, 20 cm kurang lebih seperti itu Ya. Mas. Nah, mungkin untuk sekilas lagi Mas, untuk pemberian nutrisinya itu seperti apa ini Mas pada masa pertumbuhan? kalau nutrisi saya ngasih seminggu sekali Mas ya. Pakai kalinet sama itu apa yang kalsium kalha ke bawah saya pakai sama buat dikocor. Kalau itu mah yang hijau itu buat daun. Morden atau? Ya, Morden itu saya pakai Morden. Oh, berarti kurang lebihnya untuk pemberian nutrisinya kurang lebih tadi 1 minggu sekali ya Mas? Ya, saya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali menggunakan Morden dan juga nanti ketika sudah berbuah seperti ini menggunakan kalinet seperti itu ya Mas? Ya, Kalau untuk pada bagian bawah atau pada bagian tanah pemberian nutrisi susulannya seperti apa ini Mas? kalau susulannya saya dikocor ya Mas ya. Ya. Pakai MPK sama kalsium itu. Oh, berarti Iya. untuk pada kocornya menggunakan NPK dan juga Kalsium dari ya. MMT itu. Oh, berarti kalsium yang mengandung asam humatnya Ya. seperti itu ya Mas? Kalau pemberian nutrisi susulan pada bagian bawah ataupun pada kocoran dilakukan berapa kali sekali Mas? Kalau kocoran setiap pemetikan 2 minggu baru habis petik kocor, habis petik kocor. Berarti 2 minggu sekali kocor. Oh, berarti untuk pengocorannya bisa dikatakan cukup rutin ya Mas, Iya. sekitar 2 mingguan sekali diberi pupuk nutrisi pada bagian tanah yakni kocor menggunakan tadi NPK dan juga NPK, ada kalsiumnya ya iya. Mas yang bisa memperkuat untuk tanaman cabainya. Mungkin untuk perawatan sekilas sudah kita bahas semua Mas. Saya mungkin agak penasaran dengan tanaman cabai serayunya nih Mas. Kan kayaknya untuk tadi saya berkeliling-keliling juga sudah sempat bertanya untuk tanaman cabai serayu ini agak berbeda dengan varietas lainnya Mas. Kalau boleh tahu ini pertama kali menanam atau seperti apa ini Mas? Saya pertama kali menanam ya Mas ya. Oh, berarti baru pertama kali Iya. mencoba menanam Menanam varietas serayu ini Mas. Kalau boleh tahu mengapa tertarik menanam cabai serayu ini Mas? pertama kali saya lihat punya temen tuh. Temen kan sering bilang kalau di lahan coba aja nanam bibit serayu, coba lihat punya saya. Pas saya lihat yang tertarik sama saya tunas sama pas buah dari cagak pertama nyampe 3 ada yang 4, 3, rata-rata 3 Mas. Oh, Kalau kelebihannya itu. Oh, berarti sebelumnya tertarik ataupun kepingin dari Iya, teman yang dari temen ya. saya sebelah diajak sawah temen ini gitu. karena menanam serayu makanya kali ini mencoba ya Mas. Iya. Dan saat mencoba ini Mas, apakah senang atau susah atau seperti apa ini Mas? Kalau sekarang saya senang banget Mas. Soalnya pengurusan nggak terlalu sulit gitu ya. Pas hasil panen, wah lumayan bagus. Mungkin ini sahabat tani di sini petani pemilik lahan di sini baru pertama kali mencoba tanaman serayu karena kepingin dan Iya. saat ini mencoba dan alhamdulillah cukup bagus ya Mas. Dan Iya, Mas. tadi sempat mengatakan untuk hasil panennya alhamdulillah ataupun bagus. Itu kalau jika dibandingkan dengan varietas yang lain yang juga ditanam bagaimana ini Mas? Kalau ditanamnya, Untuk perbandingan dari buahnya dengan varietas yang lainnya seperti apa ini Mas? kalau buahnya bagus banget Mas. Dari warna kulitnya kan hijau. Terus nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Pas metik juga dapatnya banyak Mas. Kalau serayu banyak buahnya sih. Kalau jika dibandingkan dengan varietas lainnya seperti apa ini Mas? Yang sebelumnya sudah ditanam ini Mas? Kalau sekarang jauh banget Mas. Biasanya saya nanam merek-merek lain pas dibanding sama serayu, wah jauh banget. Dari Mungkin- buah sama itunya. Nah, mungkin sahabat tani mungkin ini saya juga mau lihatkan untuk sekilas ya Mas karena tadi pada lahan ini juga sedang menanam serayu dan juga beberapa varietas lainnya Ya. dan juga ketika nanti dilihat juga agak berbeda ya Mas perbedaannya karena tadi walaupun dengan perawatan yang sama kan tapi di sini bisa dikatakan agak mencolok ya Mas karena Ya, tadi sangat menyukai tadi bahkan untuk sekali metiknya agak mudah ya Mas. Mungkin Ya. jika dibandingkan dengan varietas lainnya ketika pemetikan sehari dapat berapa? Ketika menanam cabai serayu mendapat berapa ini Mas? Kalau pemetikan per orang kalau biasanya dapat 25 kilo, rata-rata kalau serayu 30 kilo dapat itu per orang Mas. Wah, berarti Ya. termasuk agak Lumayan ya, lumayan ya, Mas, 5 kilo Mas perbandingannya. ya. 5 kilo dan juga ketika nanti cukup lumayan sekali Iya. karena 25 Kalau menjadi- bayar kerja kan tetap sama gitu. nah itu sahabat ini juga Iya. menjadi keunggulan ya Mas Iya, karena tadi unggulnya, Mas. ketika memperkerjakan orang untuk memanennya untuk hariannya sama kan tapi Iya. untuk jumlahnya akan sedikit berbeda ya Mas. Jadi Iya, ketika penghasilannya Mas. penghasilannya akan berbeda karena dengan varietas lainnya hanya mendapatkan 25-an
Akan tapi ketika menanam fata serayu ini mendapatkan kurang lebih 30 kilograman ya Mas. Nah mungkin untuk sekilas kemarin penanaman ataupun pemanen yang sebelumnya mendapatkan berapa kilo nih Mas? Pertama saya pemetikan pertama dari 3 amplop itu 3 kantong ya Mas. Pertama pemetikan pertama 80 kilo. Kemarin pas kedua 2 kintal 40 Mas. Dan 3 kali lipat lebih Mas. 3 kali lipat lebih dari 80 menjadi 240 Ya. lebihan ya Mas. Kalau biasanya kan dari 80 paling lebih itu 1 kintal 80 ya 2 kintal paling bagus itu. Nah itu sahabat tani Ya. tadi di sini sudah menanam vatas lainnya, ketika dibandingkan dengan vatas Ya. serayu ini ada selisih ya Mas, atau perbandingan Selisihnya, yang ya. cukup lumayan Lumayan ya. bagus, karena tadi di sini sudah sering kali mencoba vatas lainnya ya Mas, dan Ya. pertama kali mencoba menanam serayu ini sangat menyukainya ya Mas. Iya. Nah mungkin untuk sekilas lagi untuk vatas serayunya Mas, untuk kuningnya ataupun penyakit lainnya seperti apa ini Mas dibandingkan vatas lainnya nih Mas? Kalau dari kuning Mas nggak terlalu, agak nahan gitu virusnya ya. Terus layunya agak kuat Mas. Kuningnya nggak ada Mas. Cuman beberapa tangkal lah, wajar itu. Nggak Karena- kayak yang lain gitu Mas. Nah itu sahabat tani, karena di sini menanam tanaman cabai yang cukup banyak, hanya ada beberapa tanaman saja yang terserang virus kuning, berarti kan bisa dikatakan cukup tahan pada Iya, ini ya Mas. Tahan Dan Mas. ketika dibandingkan dengan vatas lainnya yang sudah bisa dikatakan tidak tahan ya Mas, nanti mungkin saya perlihatkan dari atas bahwa untuk perbedaannya bisa terlihat ya Mas, untuk serangan layunya serangan kuningnya, dan tadi layunya juga bisa cukup kuat. Nah mungkin sekilas untuk layunya ada berapa tanaman yang terserang layu ini Mas? Kalau dari layu paling ada 5 tanaman lah Mas. Dari serayunya itu. Berarti seperti tidak terlihat ya Mas, karena Iya. di berapa amplop saja yang ditanam atau berapa bungkus saja yang ditanam hanya ada sekitar 5-an, berarti kan tidak hal yang wajar ya Mas, karena saat ini juga sudah mulai masa penghujan dan wajar karena hanya sekitar 5 tanaman saja yang terserang ataupun terkena layu. Nah mungkin lanjut lagi sekilas nih Mas, untuk bunga ataupun bakal buah dari tanaman cabai serayu ini bagaimana, sebanyak atau tidak nih Mas? Kalau bunganya serayu banyak banget Mas. Dan kalau udah jadi bunga biasanya rontok pada jatuh tuh. Iya. Kalau serayu agak kuat, kesenggol juga nggak, wah tahan. Berarti ini sahabat tani ini ada agak Iya. bunga-bunganya. Nah ini Iya, tidak jatuh ya Mas, buahnya ketika gini ya. sahabat tani mungkin ketika nanti terlihat sebelah sini adalah serayu dan sebelah sini ada vatas lainnya yang ini mungkin hanya sekilas berapa jangkah saja ya Mas. Iya. Akan tapi ini 1 meteran paling. 1 meteran saja, akan tapi di sini sudah agak menguning dan beberapa buahnya sudah agak mengecil, akan tapi di agak sini kecil, agak pendek. agak pendek, akan tapi di sini serayunya masih tetap hijau dan untuk pertumbuhannya cukup bagus. Nah mungkin agak terakhir ini Mas, yang paling disukai dari serayu ini apanya ini Mas? Kan baru pertama kali mencoba menanam cabai vatas serayu ini Mas. Yang paling suka buahnya itu Mas. Kalau udah kan kalau serayu nggak terlalu kecil tuh. Iya. Terus serayu pada lurus Mas. Buahnya seragam dari tunas pertama sampai 5 itu seragam banget Mas. Nggak ada yang kecil, paling ada 1 atau 2 mah. Wajar lah ya. Iya. Nah itu sahabat tani, di sini petani pada daerah Garut ini ya Mas, Iya, Mas. karena Garut, Bayongbong. Bayombong dan sekitarnya mungkin sahabat tani bisa mencoba menanam serayu ini karena ditanam pada lahan ini hasilnya bisa dikatakan cukup alhamdulillah ya Mas. Tadi di Alhamdulillah. sini pertama kali mencoba menanam serayu, yang paling disukai adalah buahnya ya Mas. Iya, Karena buah. tadi ini buahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan Dan pengurusannya juga agak gampang Mas. nah itu sahabat tani, yang paling penting adalah untuk perawatannya gampang Iya, ya Mas, karena tadi perawatannya ya. walaupun nanti mendapatkan tanaman cabai yang bagus, ketika perawatannya susah ya, Ya, sama saja kita sama tekor ya saja, Mas. iya. Karena kita kalau bisa menanam cabai itu yang perawatannya mudah dan juga hasilnya melimpah ya Mas, yang Iya, paling iya. diinginkan ini Mas. Dan juga tadi yang paling disukai adalah ketika ini vatas lainnya bunganya mudah rontok. Ini sahabat tani saya goyang-goyangkan untuk bunganya cukup kokoh, dan juga nanti ketika bunga kokoh maka untuk buahnya juga akan bisa menjadi lebih banyak ya Mas. Iya, Mas. Dan tadi bisa disebutkan bahwa untuk yang paling disukai adalah dari buahnya. Mungkin sahabat tani bisa mencoba menanam vatas serayu ini, karena untuk daerah Jawa Barat ini kayaknya masih belum berani pada mencoba nih Mas, Iya, karena Mas. belum terlalu banyak yang menanam. Dan ini di sini saya berkunjung ke daerah Garut dan alhamdulillah untuk hasil dari tanaman cabai serayunya bisa dibandingkan dengan vatas lainnya seperti ya Iya, Mas. Nah mungkin untuk agak terakhir ini Mas, mungkin ada tips ataupun trik perawatan tanaman cabai bagi sahabat tani di luar sana ini Mas. Di serayu nggak terlalu susah sih Mas ya. Pakai obat yang biasa aja juga ampuh gitu. Kalau
Yang lain saya kan sebelahan, bibit lain udah pakai obat apa-apa, susah banget, masih tetap ada Mas. Nah itu sahabat tani, di sini baru mencoba patas rayu ini untuk perawatannya cukup mudah karena tadi sempat mengatakan bahwa yang lainnya ataupun bersebelahan ini untuk tanaman patas lainnya sudah menggunakan obat apa saja untuk perawatannya susah ya Mas. Akan Iya, tapi Mas. di sini untuk serayunya alhamdulillah untuk perawatannya tidak terlalu susah dan untuk hasilnya bisa dilihat sendiri nanti sahabat tani. Nah mungkin terakhir ini Mas, ada sedikit motivasi bagi petani cabai khususnya di luaran sana ini Mas. Buat petani di luaran sana ya, kata saya di daerah sini biasa nanam yang lain. Sekarang ini mau musim ke gunung ya Mas ya. Iya. Pada kembali ke Serayu melihat tanaman punya saya sama teman-teman saya Mas. Buat yang di luaran sana mendingan coba aja yang belum nyoba ya. Nah di sahabat tani ada sedikit kalimat terakhir ataupun pesan terakhir dari petani pelikiran di sini ya Mas, karena di sini baru pertama kali mencoba dan tadi juga sempat dilihat-lihat oleh teman-teman yang lain dan sudah mulai mau ingin mencoba ya Mas, karena patas rayu ini bisa dilihat tadi sahabat tani di sini menanam beberapa varietas, ketika dibandingkan untuk hasilnya dan juga perawatannya bisa disandingkan ya Mas. Peminat juga langsung banyak Mas. baru nanam 2 kali 2 musim ya sekarang Serayu di sini pertama ada. Nah itu sahabat ini baru mau 2 kali sekalian ya Mas untuk musim ini, dan ini berarti bisa menjadi rekomendasi bagi sahabat tani di daerah Jawa Barat ya Mas, karena ini daerah Garut, dan ketika sahabat tani ingin mencoba menanam patas rayu di sini sudah dibuktikan pada lahan ini ya Mas. Nah mungkin sekian Mas atas informasinya, terima kasih. Nah mungkin sekian sahabat tani video kali ini. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum.